Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis pemodelan dataset kami, Population by Country 2020, mata pelajaran Fundament Science Data kelas E. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota tim, yaitu ada saya sendiri, Juliana Rosinta, dengan NIM 18523-267, dan saya bersama teman saya. Dan saya Dita Rahayu Berliana, NIM 18523-141. Untuk proyek pemodelan analisis dataset kami dari Fundament Science Data, kami mengambil data set dari Kaggle Population by Country 2020. Nanti kita download aja datasetnya, lalu kita akan membukanya di RStudio. Jadi, untuk yang pertama-tama, kita buka RStudio terlebih dahulu. Karena kita mengambil dataset dari luar, untuk mengeload data tersebut, kita punya dua cara. Cara pertama ada import dataset, kita pilih yang base, lalu kita pilih di mana tempat kita download tersebut, kita menyimpan. Nah, di sini akan terkeluar seperti ini. Di sini ada yang berubah ya. Headingnya kita yes-kan, karena supaya setiap nama kolomnya diambil dari basis pertama dataset tersebut. Lalu ini berubah menjadi first column, karena sebelumnya datanya merupakan indeks angka dan dapat diubah untuk menampilkan nama baris menjadi nama-nama negara. Dan di sini desimalnya kita ubah menjadi koma. Kalau tidak diubah, maka datanya tidak dapat dibaca menggunakan model PCA. Lalu kita klik import. Nah, akan tertampil seperti ini. Yang kita pakai 3 data, net change, density, sama land area. Nah, untuk cara yang kedua, untuk mengeload data, kita dapat menulis script seperti ini. Nama judul datasetnya, lalu di mana letak kita menyimpan dataset tersebut, row names sama dengan 1, dash, lalu setelah itu tampilan akan muncul seperti ini. Sama seperti cara pertama kita. Lalu kita akan masuk ke proses pre-processing data. Pada baris pertama, kami hanya menggunakan nama negara sebagai indeks dari setiap baris data. Untuk itu, kami menghapus kolom pertama dan kedua yang berisikan population dan yearly change dari setiap negara pada dataset yang kita import tadi. Pada data tersebut masih ada informasi kosong yang diisi dengan nilai NaN. Nah, untuk itu di baris kedua, ini fungsinya mengubah nilai NaN menjadi 0 agar setiap informasi kosong nantinya dapat dibaca oleh program. Untuk baris ketiga, kita ada 10 variabel dari dataset tersebut. Kita hanya memakai 3 variabel, yaitu net change, density, dan land area. Lalu kita dapat melihat sembarang datanya menggunakan function head country. Nah, maka akan terlihat hasilnya seperti ini. Di sini terlihat bahwa beberapa jumlah variasi dari beberapa negara seperti net change, density, land area, di setiap variabelnya tentunya skalanya berbeda-beda. Untuk melihat sembarang datanya, kita menggunakan plot country untuk setiap variabel. Nah, di sini kita lihat sembarang datanya cenderung ke kiri di bawah ya. Jika dilakukan klasifikasi, datanya kurang cocok karena datanya terkumpul di bawah kiri semua, seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dita. Lalu kita ingin melihat bagaimana frekuensi dari setiap variabel tersebut. Seperti yang dilihat, semua variabel hasil plotnya yaitu datanya cenderung sebelah kiri lebih banyak frekuensi. Maka dari itu, data tersebut kurang cocok kalau dilakukan menggunakan clustering. Data tersebut termasuk unsupervised learning karena pada dataset tersebut tidak memiliki cluster. Dari data tersebut,
kita memutuskan untuk menggunakan model PCA untuk melihat sebaran datanya bahwa data tersebut saling berhubungan. Selanjutnya, kami mengaplikasikan PCA pada data tersebut menggunakan fungsi prcom dari package stat. Parameter scale true, center true. Dengan package ini kami dapat memastikan nilai setiap variabel distandarisasi sehingga semua variabel memiliki skala nilai yang sama. Nah, ini tampilannya yang setiap kolomnya adalah eigenvektor mengidentifikasi physical komponen pertama hingga ketiga sesuai jumlah variabel yang kami gunakan. Untuk mempermudah interpretasi, kami membuat bplot. Nah, ini gambarannya. Dari bplot di atas, sumbu horizontal atau dimensi 1 mempresentasikan physical komponen yang pertama yang mengandung 43% varians dari seluruh dataset. Sumbu vertikal atau dimensi 2 mempresentasikan physical komponen kedua yang mengandung 31,5% varians. Dari dua komponen ini saja, 74,5% varians atau informasi yang dikandung data dapat dijelaskan. Kemudian, pada bplot di atas juga divisualisasikan setiap variabel sebagai bentuk vektor atau panah biru. Dari plot tersebut, dapat kita lihat arah vektor rest area dan net change cenderung horizontal seperti arah prinsipal komponen yang pertama atau dimensi 1. Ini mengidentifikasikan bahwa variabel rest area dan net change lebih banyak dijelaskan atau diwakili oleh prinsipal komponen yang pertama. Sebaliknya, arah vektor density lebih mendekati arah prinsipal komponen yang kedua atau dimensi 2. Nah, ini mengidentifikasikan jika informasi yang dibawa variabel density lebih banyak diwakili oleh prinsipal komponen yang kedua. Dari bplot tersebut, dapat diketahui negara dengan density terbesar adalah Singapura dan di bawahnya adalah Hong Kong. Net change dan rest area negara terbesar adalah Australia dan Niger. Selanjutnya, kita dapat memvisualisasikan varians yang dibawa setiap komponen melalui script plot. Seperti yang dijelaskan di atas, dapat kita lihat komponen pertama dan 2 menjelaskan sekitar 70% varians di data. Setelah itu, kita dapat memvisualisasikan varians dari setiap komponen menggunakan script plot. Script plot tersebut mengindikasikan bahwa setiap eigenvektor memiliki kontribusinya masing-masing dengan jumlah varians pada model PCA. Pada prinsipal komponen pertama merupakan jumlah varians terbanyak. Setelah itu dilanjut dengan prinsipal komponen 2 dan prinsipal komponen 3 sehingga mendapatkan jumlah varians 74,5%. Nah, dengan adanya analisis menggunakan model PCA, dapat disimpulkan bahwa data dari Population by Country 2020 mampu mendefinisikan dataset dengan baik dan diperoleh total varian sebanyak 74,5%. Di sisi lain, menggunakan bplot juga dapat melihat informasi mengenai Population by Country 2020 dengan mudah. Sekian dari presentasi kami tentang hasil analisis dataset Population by Country 2020. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.